Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sunan Kudus diberi batu suci setelah usir wabah penyakit. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shodiq, putra Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, sebelah utara Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Raden Ja'far Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Raden Ja'far Shodiq mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Selanjutnya, Raden Ja'far Shodiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari India, dibawa para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu, apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apabila Sunan Kudus menyembelih sapi tersebut di hadapan rakyat yang menganggap binatang tersebut keramat dan memujanya, itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Rakyat yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai. Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti, apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Lanjut Sunan Kudus. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Ja'far Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi, ujarnya. Kontan, para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus pun melanjutkan. Salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya, Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Sesudah simpati itu berhasil diraih, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Seperti diketahui, rakyat Jawa banyak melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Riwayat lain menyatakan, Sunan Kudus juga termasuk salah seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa agama. Di antara buah ciptaannya yang terkenal ialah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Di dalam riwayat dikisahkan, Raden Ja'far Shodiq suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah.
Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji. Kebetulan di Mekah ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang mencoba tapi tidak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. "Dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Ja'far Shadiq singkat. "Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit," jawab sang amir. "Saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," kata Ja'far Shadiq. "Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata amir itu dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" kata raja. "Anda yang menyebabkannya," kata Ja'far Shadiq dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah." Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa atas jawaban itu. Ja'far Shadiq lalu dipersilakan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Ja'far Shadiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Rasa kagum mulai menjalari hati sang amir. Hadiah yang dijanjikan bermaksud diberikan kepada Sayyid Ja'far Shadiq. Tapi Sayyid Ja'far Shadiq menolaknya. Dia hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Itulah kisah Sunan Kudus. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.